punya pertanyaan selanjutnya nih Mas Dayat, yaitu kenapa orang tetap korupsi meskipun tahu resikonya? Wah, menarik ya. Secara logika semua orang tahu korupsi itu salah, bahkan tahu juga bahwa hukumannya berat, tapi tetap saja kasus korupsi terus muncul. Kenapa? Karena dalam banyak kasus yang dihitung bukan berat hukumannya, tapi seberapa besar kemungkinan tertangkap. Kalau seseorang merasa sistemnya bisa dimanipulasi, punya koneksi, atau merasa aman karena posisinya, maka rasa takut itu sepertinya berkurang. Selain itu, ada juga faktor seperti kayak itu dan lain-lain. Misalnya seorang terbiasa hidup mewah, punya tekanan sosial, ingin terlihat sukses, atau ingin memenuhi ekspektasi lingkungan. Akhirnya muncul pembenaran dalam diri sendiri seperti sekali saja tidak apa-apa, yang lain juga melakukan, atau ini demi keluarga. Hal-hal seperti ini yang membuat orang tetap melakukan walaupun sudah tahu resiko. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Apakah masyarakat juga ikut berperan dalam kasus korupsi itu? Ini bagian yang agak kecil ya, tapi penting. Kalau kita jujur dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau bahkan melakukan hal-hal seperti memberi uang atau urusan dipercepat, atau menyogok ya, mencari orang dalam untuk mempermudah sesuatu, atau menghindari prosedur resmi karena dianggap ribet. Hal-hal ini dianggap wajar, bahkan kadang dianggap sebagai cara pintar, padahal sebenarnya ini adalah bentuk kecil dari korupsi. Memang skalanya kecil, tapi dampaknya besar dalam jangka panjang, karena dari situ terbentuk pola pikir bahwa aturan itu bisa dilanggar selama ada cara, dan ketika pola pikir itu menyebar, maka terbentuklah culture. Jadi tanpa sadar, masyarakat juga punya peran untuk mempertahankan praktik korupsi. Aku masih punya pertanyaan banyak nih buat Mas Dayat. Salah satunya, kenapa sih korupsi itu lama-lama kayak masyarakat itu merasa terbiasa dengan hal korupsi? Itu menurut Mas Dayat gimana? Pernah nggak sih kalian merasa dulu kalau dengar berita korupsi itu kaget banget? Ya pernah. Tapi sekarang kayak biasa aja. Itu bukan kebetulan sih, itu karena kita terlalu sering terpapar. Dalam psikologi ada istilah desensitisasi, yaitu ketika kita terbiasa dengan sesuatu yang awalnya mengejutkan, akhirnya hal yang salah pun terasa normal. Ini yang bahaya, karena kita sudah tidak merasa terganggu, kita juga kehilangan dorongan dan akhirnya muncul sikap apatis seperti ya udah dari atau tidak akan berubah, padahal perubahan tidak akan terjadi kalau semua orang berpikir seperti ini. Jadi kayak menurut orang-orang itu semakin kesini semakin kayak menganggap korupsi itu seperti hal yang biasa. Soalnya kita memang sering tertekar di kasus korupsi, bahkan mungkin bisa ratusan sekarang. Hampir tiap hari ya ada berita yang seperti itu terus bermunculan. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk di pertanyaan yang kelima nih, yaitu apakah transparansi cukup mencegah untuk korupsi? Banyak orang yang bilang solusi utama korupsi adalah transparansi. Misalnya semua anggaran dibuka, data dipublikasikan, laporan bisa diakses publik. Ini memang langkah penting, tapi transparansi tidak cukup. Kenapa? Karena transparansi itu hanya menyediakan informasi, tapi tidak menjamin bahwa informasi itu akan digunakan. Kalau masyarakat tidak peduli, tidak mau membaca, atau
datanya, maka transparansi itu hanya jadi formalitas, ibaratnya seperti kaca bening tapi tidak ada yang melihat ke dalam. Jadi transparansi harus dibarengi dengan edukasi dan partisipasi. Masyarakat perlu sadar bahwa mereka punya peran dalam mengawasi